Sepatu ini udah gue lariin sejauh lebih dari 100 kilo. Tapi kok midsole-nya udah kayak gini sih? Kira-kira kenapa ya? Langsung aja kita review sepatu Nike Vaporfly 3 setelah pemakaian 100 kilo. Yo, what's up Round Family? Welcome back to Run Hood Full Review with Chane, host magang yang baru. Oke, sebelum review, buat yang pengen tahu, berikut adalah profil lari gue. Dan gue merupakan pelari rekreasional yang biasa-biasa aja, enggak yang terlalu effort banget untuk lari, cuman untuk have fun dan penghilang stres aja. Siapa sih yang nggak tahu Nike Vaporfly ini? Sepatu histori penanda era super shoes yang sudah sampai di iterasi keempat yang rilis di tahun 2024 lalu. Gue udah cobain sepatu ini dan tempurin juga pastinya sepatu ini sejauh lebih dari 100 kilo. Ya total itu 150 kilo lah. Gue pakai ini buat apa aja sih? Biasanya ya untuk interval, pastinya ya. Temporan, ini oke banget. Dan juga long run. Kalau easy run sih udah pasti enggak ya. Worth it gak ya? Atau enak gak ya sepatu ini untuk kita pakai atau kita beli? Penasaran? Langsung aja kita review. Oke, disclaimer dulu, sepatu ini Run Hood beli sendiri ya. Jadi nanti untuk segala hasil atau komentar dari gue itu pure dari pengalaman gue memakai sepatu ini, tanpa ada campur tangan brandnya ya. Lanjut, yang pertama kita akan bahas uppernya nih guys. Upper ini pakai Flyknit, salah satu bahan upper yang paling breathable ya. Oke banget untuk uppernya. Kenapa? Karena selama gue pakai ini, kaki gue emang gak ada isu untuk yang namanya panas gitu, atau mungkin sampai yang gerah gitu, karena cocok banget untuk di iklim tropis ya, yang breathable. Bahkan kalau lu di lampu aja nih, ini bakal kelihatan banget dan tembus gitu, dan elastis ya. Jadi kalau gue pakai sepatu ini, kaki gue tuh kan agak lebar ya, jadi dia tuh ngebentuk elastis gitu, nggak kaku. So ini nggak bikin blister di bagian jari ya. Dan ini true to size, fit banget di kaki gue. Selama gue pakai ini sejauh 100 kilo itu, untuk fitnya ini fit banget, bener-bener fit. Sebenarnya sih ini untuk kaki narrow ya, dengan tipe kaki gue yang wide sebenarnya ini kurang cocok ya, atau kurang tepat gitu. Tapi selama gue pakai ini sih, untuk masalah breathable nggak ada isu gerah atau apa, nggak ada. Tapi salah satu isu gue adalah ketika gue pakai sepatu ini, yaitu ada blister di bagian dalam kaki. Tapi blisternya itu tuh cuma ada di kaki sebelah kanan gue. Untuk sebelah kirinya sih aman. Gue nggak tahu emang karena sepatu atau emang kaki gue, atau karena memang gue memaksakan untuk memakai sepatu ini ya. Padahal tipe kaki gue itu wide gitu. Tapi setelah pemakaian beberapa minggu tuh aman banget gitu. Mungkin karena penyesuaian ya. Jadi blister gue yang pertama kali pakai itu udah sembuh, dan gue pakai lagi sampai seterusnya tuh aman banget gitu. Ya anggaplah sebagai pengenalan lah ya. Oke, untuk fitnya ini sangat true to size, fit banget, sangat ngikat banget gitu. Walaupun sempat blister di awal ya, tapi it's okay, anggap aja sebagai pengenalan ya. Untuk tangnya sendiri, ini masih belum gazetted, yang artinya terpisah dengan bagian uppernya ya. Bisa dilihat di sini. Selama gue pakai sih nggak ada geser-geser ya, karena kan tali sepatunya ini cukup ngetat banget, ngefit banget kalau diikat. Serius, gue nggak bohong. Dan ada padding di bagian collarnya di sini. Tapi paddingnya tuh nggak setebel sepatu daily ya, udah pasti kan. Namanya Resius itu pasti rata-rata paddingnya itu minim, bahkan nggak ada padding sama sekali. Tapi di sini dia masih ada paddingnya dan cukup tebal, minimalis. Dan dari awal gue pakai ini nggak ada isu sama sekali. So ini aman banget. Untuk di bagian collarnya ada padding, jadi gue yakin gak akan blister selagi pakai kaos kaki. Oke, itu untuk bagian upper ya. Bagian uppernya ini sebenarnya oke banget, fit banget. Isu cuman satu, ketika awal gue pakai ini gue blister di bagian dalam kaki gue. Setelah beberapa minggu gue pakai lagi udah aman banget, karena mungkin bisa jadi kaos kaki. Karena waktu gue blister itu gue pakai kaos kaki yang tipis, kaos kaki sepeda sih sebenarnya. Kaos kaki Rapha kalau lo tahu, yang tipis banget, emang buat sepeda gitu. Kalau dia pas gue pakai lari saat itu bergesekan, yang akhirnya blister cukup parah, tapi nggak sampai berdarah sih, aman. Itu aja. Dan setelah gue blister, gue evaluasi, oke, gue ganti kaos kaki yang memang untuk lari. Gue pakailah kaos kaki dari Manta. Gue pakai lagi lari, aman banget. Terus masih sedikit kayak panas di bagian dalam kaki. Akhirnya gue ganti lagi pakai kaos kaki dengan merek Swift Twig. Itu se-ankle ya, pendek ya, dan itu lebih enak lagi. So buat lo yang mau pakai sepatu ini, saran gue, lo cari kaos kaki yang ada padding di bagian dalam kakinya, jadi bisa aman gitu. Kalau untuk jari nggak ada isu, nggak ada blister, hanya di bagian dalam di kaki kanan gue. Lanjut ke bagian midsole. Oke, untuk di bagian midsole ya.
jauh dari pendahulunya. Vaporfly Next 3 ini sudah lebih enak ya dipakai untuk long distance. Nggak cuma 10K atau 5K aja, tapi ini gue pakai untuk long distance, temporan, itu enak banget. Kenapa? Karena dari midsole ini, Zoom X, yang dimana ini adalah Pebax ya. Ya sebenarnya Pebax tapi di branding dengan nama Zoom X gitu. Midsole Zoom X yaitu dengan material Pebax, dan di bagian tengahnya itu dengan carbon plate yang bernama Fly Plate. Dan Fly Plate ini adalah karbon yang diklaim ringan. Selama gue pakai ini di bagian midsole itu enak, empuk. Bener-bener empuk banget. Jadi kalau lu tahu rasanya pakai sepatu yang mumbul gitu, kalau kata Mas Hans Saluf, ini gue tahu istilah mumbul dari dia loh. Mumbul itu kalau gue jelasin adalah mantul atau yang twing-twing gitu. Jadi ketika gue pakai sepatu ini untuk bagian midsole ya, dengan speed sekitar ya nggak kenceng-kenceng banget, masih PES 6 lah, 5 pun 5 gede gitu. Itu kerasa banget kayak ketika kita melangkah gitu, mendarat di jalanan, itu dia mantul gitu. Mantulnya tuh kayak set, beda dengan sepatu-sepatu yang buat daily gitu, yang kalau lu pakai lari ya udah dia emang empuk doang gitu, nggak ada efek dorongan yang ngebantu lu untuk lari gitu. Tapi pas gue pakai ini enak banget. Dia ngebantu lu banget untuk nge-push lari lu, karena dilihat dari stacknya pun ini udah race banget ya, atau speed banget gitu. Jadi ini enak banget, mumbul. Gitu. So, untuk midsole ini dengan Zoom X dan carbon plate, Fly Plate ini responsif banget. Heel stack-nya itu di 40 dan forefoot stack-nya itu ada di 32 mm. Drop-nya itu 8 mm. Lanjut di bagian rockernya. Kalau dilihat dari sini rockernya itu nggak se-rocker atau nggak se-race pada sepatu lainnya yang setara dengan Nike ini. Biasa aja, nggak terlalu seruncing Adidas Like Strike Pro yang runcing banget gitu loh. Tapi ini biasa aja gitu. Apakah ngaruh pada saat toe off? Ngaruh. Karena ketika gue pakai sepatu ini kerasa banget kaki kita tuh ngedorong dengan drop yang 8 mm itu ngedorong kaki kita banget untuk terus nge-push dan lari. Dan ini cocok banget buat lo yang suka main cadence gitu. Karena kenapa? Dengan rocker yang ukuran segini ngebantu banget buat lo main cadence gitu. Karena mumbulnya gitu, balik lagi ke mumbulnya itu pak gitu. Jadi overall untuk rocker yang nggak terlalu tinggi, tapi menurut gue ini bener-bener ngaruh banget ke toe off lo. Ini enak banget buat main cadence. Kenapa? Karena gue udah coba sendiri. Untuk cadence ini enak banget, nge-push banget lo untuk terus berlari gitu dengan cadence yang tinggi. So ini cocok banget dengan drop 8 mm yang membuat kaki lo tuh ngedorong terus gitu. Udah gue bahas di bagian midsole, so gue bakal ceritain setelah gue pakai 100 kilo, sekitar 150 kilo sepatu ini untuk temporan, interval, dan juga untuk long run. Satu hal yang gue sayangkan adalah di bagian sole-nya. Durability-nya itu cukup disayangkan. Kenapa? Karena lo bisa lihat sendiri, outsole ini udah terkikis ya, yang padahal gue pakai nggak terlalu keras banget gitu loh, biasa aja. Dibandingkan dengan sepatu yang gue pakai lainnya, kayak contohnya untuk Resius itu atau Speed gue pernah pakai, cobain Asics Magic Speed itu gue pakai itu lebih dari 100 kilo pun itu nggak separah ini. Tapi untuk Nike ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena di bagian outsole atau midsole ini sudah terkikis seperti ini. Sangat disayangkan sekali untuk durability-nya. Dan ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol sama temen gue pas kumpul, temen gue banyak juga yang ngalamin hal kayak gini. Untuk durability Nike ini memang sedikit kurang gitu untuk di bagian outsole atau midsole ya. Di jarak tertentu mereka udah ngelotok ya. Kayak ini nih bagian catnya nih, ini dia ngelotok gitu. Gua nggak tahu ini bisa dibilang normal atau enggak untuk foam Zoom X Pebax ini. Untuk sebuah sepatu normal atau enggak, mungkin kalau kalian punya pendapat lain bisa komen aja ya gitu. Kalau ini pendapat gue ya sangat disayangkan, kayak misalnya ini catnya udah ngelotok, terus di bagian outsole yang udah terkikis gitu, sangat disayangkan aja. Tapi overall lemnya aman banget, untuk lemnya nggak ada isu, aman semua, hanya di bagian outsole aja nih terkikis gitu, sayang sekali. Untuk nyamannya di berapa kilo, nyamannya itu sebenarnya ya biasa lah ya, 3 kilo awal pasti lo kayak cari feeling dulu untuk lari dengan sepatu ini bagi gue gitu. Dan sepatu ini nggak enak untuk dipakai di atas PES 6 karena sakit. Gue pernah pakai sepatu ini ya biasa lah ya, anak muda pengen gaya gitu kan, kayak ikut community run yang easy run gitu. Pakai apa ya sepatunya ya? Ya udah, gue ngide lah pakai sepatu ini easy run. Taunya gerbongnya
bener-bener easy. 78 pakai ini. Waktu itu gue sampai cedera di bagian shin splint, terus di bagian di atas ankle. Pokoknya cedera di bagian kaki gue karena itu. Gue pakai ini di atas PES 6 yaitu 78. Ini nggak enak sih, nggak cocok dan bisa bikin cedera, dan gue udah ngalamin sendiri cedera itu. Dan kenapa bisa sampai cedera? Karena sepatu ini dengan midsole Zoom X dan T-Bags itu empuk banget dan nggak stabil kalau lu pakai untuk easy run. So ini emang cocoknya untuk PES 6 ke bawah. 6 masih bisa lah, 6 kecil. Dan gue yakin dengan lo pakai sepatu ini bisa lah untuk nge-push lo di PES-PES kecil. Yang penting paru-parunya itu, dan ya di 3 kilo awal lah penyesuaian, terusnya udah enak banget. So Nike is the best for your speed and for your performance. Untuk di seri Vaporfly ini, Nike di bagian outsole itu mengurangi atau membuat outsole ini lebih tipis dengan tujuan untuk mengurangi berat dari si sepatu ini. Lalu mereka lebih fokus untuk dari si heel ini sampai ke forefoot. Forefootnya ini lebar banget sih, bener-bener lebar dibandingkan di bagian heel ya. Cuman sangat disayangkan yaitu ini rusak, dan mungkin karena terlalu kecil ya, mungkin dengan tujuannya untuk mengurangi bebannya ini jadinya ya cuma sedikit dan akhirnya kena nih. Seandainya si outsole atau rubber ini selebar ini mungkin nggak akan sampai serusak ini. Seandainya lebih lebar. Cuman gue bukan ahli sepatu ya, tapi ini pendapat gue sebagai pelari yang menyayangkan aja. Jadi ya rusak di bagian sini yang khawatir akan bisa menyebabkan cedera bagi pelari yang memakai ini. Kalau udah habis jadinya miring, itu bisa nyebabin cedera. Karena pengalaman gue pernah pakai Alphafly 2, itu gue pakai udah lama dan tanpa gue sadari di bagian outsole-nya ini udah habis yang ternyata itu miring pas dipakai, dan itu menyebabkan cedera yang cukup memakan waktu lama untuk penyembuhannya. Menurut gue untuk kalian yang pengen coba Nike atau yang sudah pakai Nike, lebih aware lagi, lebih perhatiin lagi untuk di bagian outsole atau midsole ini, karena kalau udah sampai miring ini gitu udah ya, itu harus hati-hati. Kenapa? Outsole yang miring itu, dan apalagi kan Nike empuk banget ya dengan T-Bags dan Zoom X, itu bisa menyebabkan cedera pada kaki kalian karena lari kalian menjadi tidak stabil. Oke, untuk outsole ya, ketika dipakai cengkramannya gimana sih? Untuk cengkramannya di aspal ini oke banget, nggak ada isu licin atau apa, cuman lebih aware atau lebih hati-hati lagi aja kalau kalian lari di kayak permukaan semen, beton, karena beberapa kali gue kayak yang gitu, kaget-kaget kayak gitu. Forefootnya oke banget, di bagian depannya ini masih awet ya, cuman borosnya itu di bagian heelnya aja nih, kayak gini. So, untuk di aspal nggak ada isi ya. By the way kan rumah gue di Citayam ya. Lo tau lah jalanan Citayam tuh kayak gimana, sepadet dan senggak rata apa. Untuk jalanan memang seharusnya sepatu ini dipakai di aspal yang rapi, yang mulus gitu. Tidak rekomen untuk kalian dengan jalanan yang berbatu, terus tanah ya, apalagi jangan gitu. Karena pengalaman gue pakai sepatu ini di sekitaran rumah gue di Citayam dengan jalanannya yang kayak off-road dan trail running. Jadi kalau kalian mau trail running ke Citayam aja gitu. Jalanannya bagus banget. Itu untuk outsole ya. Jadi cengkramannya oke untuk di aspal. Tapi kalau selain aspal kalian harus hati-hati karena pengalaman gue yang gitu. Oke, lanjut kita bakal timbang sepatu ini. Kira-kira berapa ya berat dari sepatu ini? 199,5 gram. Sepatu yang cukup ringan ya untuk di kelas speed shoes. Karena kenapa? Dibanding dengan Alphafly itu beratnya kayaknya lebih enteng ini deh. Ukuran 43 itu 27,5 cm ukuran gue. Dan seingat gue itu kalau Alphafly itu dia di ukuran yang sama pun kalau nggak salah hampir mepet-mepet ini ya. Sekitar 200 sampai 218 gram gitu. Jadi gue bisa bilang ini hampir sama, bahkan bisa lebih enteng dari Alphafly. Dan untuk harganya itu ada di Rp3.399.000. Worth it gak sih untuk dibeli? Menurut gua worth it untuk lu yang mau ngejar PB dan podium. Kenapa? Karena sepatu ini benar-benar support banget pas kita lari, bener-bener mumbul, bener-bener yang ngedorong kaki kita banget untuk terus berlari. Fairnya adalah kalau lu mau pakai sepatu ini, banyakin strength, jangan cuma sepatu doang diganti. Jadi saran gue itu aja, kalau lu buat lu yang mau beli ini worth it banget. Mahal atau murah itu relatif, tapi menurut gue dengan harga Rp3.399.000 itu worth it
banget untuk kalian yang mau ngejar podium atau PR, karena di sini ada tulisannya. Tulisannya adalah the original super shoe designed for podiums and PR, built to world standard. Jadi udah jelas ya, karena 2 kali gue dapet PR di sini, 5K and 10K, yang nggak wow banget, nggak kenceng-kenceng banget, tapi at least gue bisa PR dengan sepatu ini. So ini worth it to buy for you all you wanna podium and PR and culture, very culture. Dan tambahan, sepatu ini worth it untuk dibeli karena kenapa? Cocok untuk dipakai ngopi pagi. Iya, bayangin tuh kalian habis lari kan, ngopi gitu dengan sepatu ini yang hitam tapi elegan, itu bakal jadi eye catching banyak orang ya. Ngopinya di mana? Di 7 Speed lah. Kalau nggak 7 Speed, Common Ground lah. Kalau nggak Common Ground, Brooklyn lah gitu. Apalagi sebutin aja gitu untuk kawan-kawan cultureku gitu. Gitu dia. Kalau dibandingin dengan dress shoes lainnya, mungkin gue bandingin dengan yang pernah gue pakai aja ya. Jadi dari hasil pemakaian gue. Oke, yang pernah gue pakai yang pertama sebelumnya adalah Alphafly 2. Alphafly yang 2 yang pernah gue pakai, kalau dibandingin dengan ini sebenarnya nggak jauh beda dari segi mumbul, jadi lebih empuk gitu. Tapi kalau ini lebih nggak seempuk Alphafly, tapi untuk toe off-nya pun hampir sama ya. Hanya bedanya di bagian midsole aja. Kalau Alphafly itu kan dia ada tambahan si busa-busa jelly itu, entahlah apa namanya. Kalau ini kan nggak ada, jadi ini nggak seempuk itu dan lebih keras ya. Lebih keras itu bukan berarti keras banget, enggak, tapi lebih keras dibandingkan dengan Alphafly. Banyak orang yang pilih ini juga, kenapa? Karena ya Alphafly terlalu empuk dan nggak bisa untuk diajak PES 6 dia kayaknya. Karena terakhir gue pakai Alphafly itu dipakai di PES 6 pun nggak enak, kaki gue nggak stabil di situ. Tuh, jadi kalau untuk sepatu ini masih bisa lah untuk diajak temporan, untuk diajak long run dengan PES 6, 63, 65 tuh masih bisa. 7 bisa tapi dengan cadence yang tinggi, 175 sampai 80 itu oke banget untuk ini. Cadence-nya tinggi lah pokoknya gitu. Biar toe off-nya tuh nggak yang lama, karena kalau lu PES lambat, toe off lu lama, sakit, nggak stabil gitu. Jadi ya better ya PES 6 lah minimal, ya ampun. Masa pakai Vaporfly PES-nya 7, 8. Mau lari apa mau bercanda? Oke, next gue bandingin sama Magic Speed yang pernah gue pakai. Antara ini dan Magic Speed, menurut gue dari tipe kaki gue ya, sebenarnya lebih nyaman Magic Speed sih untuk kaki gue yang lebar kayak orang yang sering ke sawah gitu. Kalau kata nyokap gue kaki sawah gitu. Kenapa kaki sawah? Lebar dan jarinya panjang. Kenapa jarinya panjang? Katanya nyokap gue dulu suka nyawah, jadi jarinya tuh mencengkeram gitu, makanya lebar. Dibandingin dengan Magic Speed, gue lebih cocok dengan Magic Speed, tapi nggak memungkiri kalau ini berarti nggak gue pakai. Tentu ini gue pakai untuk speed yang lebih progresif, lebih performance ya, tempo, long run, and interval, gue pakai ini. Oke, karena sepatu ini sangat punya histori yang cukup bersejarah, jadi banyak banget nih orang yang nunggu untuk seri selanjutnya dari sepatu ini. Dan Vaporfly Next 3 ini banyak banget ngasih upgrade dari versi sebelumnya yang bener-bener wow banget, dari seri sebelumnya ya yang bener-bener dari bentuknya, midsole-nya pun itu beda banget gitu. So, it's very recommended and worth it. Looking for race shoes and performance shoes is very recommendation. Oke, masuk ke kesimpulan. Kita bahas tentang profil dan karakter sepatu ini ya. Sangat ngefit dan true to size untuk bagian uppernya. Untuk di bagian midsole ini, menurut gue ini empuk yang nggak empuk banget gitu, nggak seempuk Alphafly, masih empuk yang bisa lah untuk dipakai di PES yang 6 kecil, 63, 65 ini masih bisa banget gitu. Untuk temporan, long run ini enak banget. Pengalamannya ya itu, gue sempet blister, balik lagi blister karena pengenalan mungkin ya, dan akhirnya sih sekarang udah enggak. Menurut gue untuk kalian yang mau beli sepatu ini, lihat lagi ke tipe kaki kalian, karena jujur kesalahan gue adalah kaki gue wide, tapi gue memaksakan untuk memakai sepatu ini yang menurut gue jadinya nggak maksimal untuk gue pakai, jadi nggak perform banget. Paling ya tinggal di bagian ini aja, ini sangat disayangkan ya durability-nya. Cocoknya untuk dipakai race berapa kilometer? Jujur gue belum pakai ini untuk maraton, gue baru pakai ini untuk 5K, 10K, dan long run paling jauh itu 18 kilo. Tapi menurut gue long run terjauh gue di 18 kilo dengan sepatu ini, kayaknya ini masih bisa untuk half marathon, bahkan maraton ya. So, ini untuk long run dengan jarak sampai maraton, gue yakin masih bisa sih dan aman. Karena gue nggak ada isu blister di bagian jari, nggak ada sama sekali gitu. So, ini bakal aman, enak banget. Yang penting sesuai dengan bentuk kaki lo, ini untuk narrow ya. Untuk wide sebenarnya kurang, mungkin bisa, tapi agak sedikit maksa. Kesimpulannya adalah cocok untuk kalian yang punya kaki narrow, nggak terlalu lebar dan
nggak overweight. Menurut gue ya, kalau dipakai dengan orang yang overweight, ini akan sangat tidak stabil untuk dipakai. Karena untuk gue yang dengan BB 62 kilo aja, itu goyang-goyang gitu. Hati-hati aja menurut gue, saran gue sih itu. Terus ya untuk kalian yang mau ngejar podium, ngejar PR, ini cocok banget. Serius, ini cocok banget. Gue 2 kali PR dengan sepatu ini, so Nike the best. Hal yang nggak gue suka dari sepatu ini ya, selain si midsole adalah bunyinya. Jujur untuk gue yang agak risih dan terlalu cemas sih orangnya, dengan bunyi sepatu yang plak-plok, plak-plok, plak-plok. Tapi untuk kalian yang suka ria, suka berculture ria dengan outfit kalian, gue yakin ini cocok sih dengan sepatu dengan suara yang beda banget. Kalau lu pakai sepatu yang biasa, daily ataupun Resus lainnya tuh nggak akan kayak gini. Tapi Nike itu dia beda banget. Oke, itu aja full review dari gue, Cane. Kira-kira di tahun 2025 ini kalian minat gak untuk miliki sepatu dari Nike ini, Vaporfly 3? Buat kalian yang mau beli atau yang udah punya atau yang udah pakai dan punya reviewnya, boleh banget nih untuk tambahin pengalamannya di kolom komentar ya. Oke, itu aja dari gue, Cane, host magang Run Hood. Thank you for watching and bye for now.